Ayo, melihat pria ini menyerahkan resume bagaimana. Dia berpura-pura menjadi pembersih. Tarik kawat keluar dan potong pipa plastik. Masukkan resume di dalam tabung plastik. Kemudian bawa koper ke lift. Melepaskan pakaian petugas kebersihan dan tunjukkan jas dan dasi yang sopan. Kemudian langsung ke lobi bank. Pura-pura jadi pegawai baru kerja di bank hari pertama. Karyawan tidak menerima pemberitahuan rekrutmen. Pria mengingatkannya, Hari telah mengirimkan resume dia. Staf segera mencari. Benar saja, saya menemukan resume pria itu di dalam tabung. Setelah mengonfirmasi bahwa pria ini adalah karyawan baru. Sambil mengobrol, pria itu dengan cepat mengambil kartu karyawan dia. Kemudian mengambil kartu karyawan untuk membuka brankas bank. Uang di depan menumpuk seperti gunung. Pria itu mengambil $3 juta dan memasukkannya ke dalam koper. Kemudian dia keluar dari bank, seperti tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, FBI telah menunggu lama di luar untuk menghentikan dia. Apakah dia ditangkap? Tentu saja tidak. Pria ini bernama Neal, dia memberikan uang itu kepada FBI. FBI telah mengatur Neal untuk mengambil uang di bank. Sebenarnya, mereka sedang memeriksa sistem keamanan bank. Melalui pemeriksaan, dapat diketahui bahwa sistem keamanan bank memiliki banyak lubang. Ternyata 3 hari yang lalu, semua bank menerima kartu nama yang mengaku sebagai seorang arsitek. Bulan kemarin arsitek ini melakukan kejahatan di luar negeri. Tersangkanya sangat kasar. Sebelum merampok bank, dia mengirim kartu nama ke bank. Apalagi, kirim ke semua bank di kota ini. Semua bank menggunakan jenis sistem keamanan yang sama. Jika arsitek di kartu nama masuk, semua bank akan dirampok. Melalui analisis tanda tangan pada kartu nama, Neal menemukan huruf pertama. Huruf A sangat mirip dengan tanda tangan artis. Mereka menduga tersangka menyukai karya seniman tersebut. Diana menyelidiki dokumen karya seniman dilelang dalam 2 tahun terakhir. Mozi sudah berkali-kali memotret karya seniman ini. Mereka menduga bahwa Mozi terlibat dengan arsitek di kartu nama. Kita akan bertemu dengan dia. Neal dan polisi Peter datang ke tempat tinggal Mozi. Peter mengeluarkan kartu nama arsitek. Apakah kamu tahu ini? Saya bukan arsitek. Mereka tidak meminta petunjuk apapun. Setelah Mozi mengejek mereka sebentar, dia memanggil sekretarisnya untuk mengundang mereka keluar. 2 orang memiliki keraguan tentang arah penyelidikan. Mozi adalah miliarder. Tidak ada alasan untuk merampok bank. Neal berpikir Mozi sangat santai. Main golf di rumah. Mungkin merampok bank hanya untuk bersenang-senang. Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk dari sekretaris dia. Neal sengaja berpura-pura. Saat mereka berbicara, Neal mengambil kesempatan untuk mencuri telepon sekretaris. Memberikan kepada rekan untuk bantu. Salin semua data di HP-nya. Melalui data di HP, mereka tahu. Besok siang Mozi akan bergabung dengan sekelompok perampok bank. Mungkin mudah untuk menangkapnya. Tiba-tiba sirene bank berbunyi. Semua FBI yang bersenjata menyerbu ke dalam bank. Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa bel alarm adalah sebuah jam. Semua tipuan bandit Mozi. Bercanda dengan FBI. Melalui rotasi seperti itu, Mozi akan menangkap lubang di sistem keamanan bank. Tetapi hal ini tidak sederhana. Laporan berita, hari ini sistem peringatan polisi dari 36 bank. Gelisah. Semua FBI telah dikerahkan. Neal menyadari, hal ini adalah tampilan buta Mozi untuk FBI. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian FBI. Tujuan mereka adalah bank pusat. Tentu saja, di kamera pengintai bank sentral, sekelompok perampok menyetrum satpam dengan listrik. Penanggung jawab sistem keamanan bank, Sarah baru memasuki bank saja. Kemudian 2 pria bertopeng ke arahnya. Karena hanya dia yang tahu kata sandi brankasnya. Sarah segera menyadari dan melarikan diri, tetapi dihentikan oleh bandit di belakang. Lepaskan saya. Mereka mengontrol Sarah. Neal dan Peter buru-buru ke pintu bank pusat. Melihat bandit menarik satpam pingsan. Sarah terkendali. Pintu utama bank dikunci dari dalam oleh perampok. Para perampok memiliki senjata. 2 orang hanya bisa menaiki tangga dari belakang. Mereka ingin naik ke bank dari pintu ventilasi. Tetapi Mozi segera mengetahui kerentanan bank. Dia mengatur perampok untuk menjaga di atap. Peter menembak radio jatuh di tangannya.
Perampok itu juga menembak Peter. Kemudian ambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia ingin lari ke bawah untuk melaporkan. Neal dan Peter bergegas menyelamatkan orang. Tidak ada waktu untuk mengejar perampok. Senjata sudah siap. 1, 2, 3. Dua orang dengan lancar merangkak ke bank dari jalur ventilasi. Saat ini, para perampok memaksa Sarah untuk memasukkan kata sandi. Buka brankas toko. Komplotan perampok memasukkan uang ke dalam koper. Dua pria lainnya mengikat Sarah ke kursi di ruang belajar. Untuk menyelamatkan Sarah, Neal memikirkan cara mematikan listrik di bank. Seluruh bank langsung jatuh ke dalam kegelapan. Perbendaharaan mematikan listrik, keluar dan lihat apakah polisi ada di sana. Setelah mengejar dua perampok, Peter bersembunyi di belakang mereka mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Sarah. Pada saat ini, sirene polisi di luar bank berbunyi. Polisi ada di sini, cepat kembali ke perbendaharaan. Para perampok cepat berkumpul di perbendaharaan. Kelompok perampok ini sedang merampok bank. Mereka menaruh banyak uang di koper. Pada saat ini, di luar bank, sirene polisi berbunyi. Sekelompok perampok buru-buru membawa koper yang penuh uang dan dengan cepat melarikan diri dari pintu belakang. Ketika Neal mengejar ke pintu belakang, dia hanya melihat barisan orang yang sibuk. Sekelompok perampok menghilang di tengah keramaian. Hanya satu topeng mereka yang tersisa di tanah. Bank baru saja dirampok. Mosey berinisiatif bertemu Peter lagi. Apakah Anda pikir dia datang untuk mengaku? Tentu saja tidak. Tujuan dia datang adalah untuk mencela Peter. Tidak ada bukti dan fitnah tentang dia. Peter tahu Mosey yang merampok bank. Tapi tidak ada bukti. Sebelum merampok bank, kirim kartu nama ke bank. Setelah tindakan, dia datang untuk memprovokasi FBI. Perampok liar seperti itu. Polisi yang memecahkan kejahatan belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Hal ini membuat Peter sangat marah. Peter bersumpah bahwa dia pasti akan menangkap Mosey. Statistikal bank, kali ini bank tersebut dirampok 82 juta dolar. Neal menyelidiki kamera. Setelah analisis menemukan masalah. Berdasarkan ukuran koper ini, satu koper bisa menampung lebih dari 8 juta dolar. 4 perampok masing-masing membawa 2 koper. 8 koper dapat menampung lebih dari 66 juta dong Vietnam. Tapi jumlah yang dirampok adalah 82 juta. Lalu sisa uangnya di mana? Mereka menduga ada orang dalam di bank. Neal dan Peter datang untuk bertemu dengan Sarah, yang dikuasai oleh bandit. Sekali lagi ke kas bank. Mereka meminta Sarah untuk membuka loker asuransi nomor 213. Tapi Sarah menggunakan alasan itu sebagai pelanggaran terhadap properti pribadi pelanggan. Tolak untuk membuka brankas. Tidak bisa dibuka kecuali ada surat perintah penggeledahan. Peter mengeluarkan kunci yang diberikan bankir kepadanya. Ternyata loker asuransi ini disewa 2 bulan lalu oleh paman Sarah. Tetapi setelah itu tidak lama, paman Sarah meninggal. Peter mencurigai Sarah membobol brankas pamannya. Sarah memberikan kunci kepada 2 orang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Peter membuka brankas. Tentu saja, ada banyak uang di dalam. Sarah melihat situasi tidak stabil dan mengeluarkan pistol untuk mengancam Neal dan Peter. Ambil tasnya dan masukkan uangnya. Neal harus mengikuti. Saat masuk uang, Neal dan Peter dengan sengaja berselisih. Ketika Sarah kehilangan fokus. Diam. Neal menggunakan kekuatan untuk menghancurkan tumpukan uang yang berisi tas yang diwarnai. Kantong rasa yang diwarnai meledak. Mata saya. Peter segera mengambil pistol dari Sarah. Kemudian Sarah ditangkap oleh polisi. Mosey tidak tahu apa yang telah terjadi dan masih bermain golf. Sekretaris membawa surat. Di dalamnya ada kartu nama Peter. Jika Mosey, sebelum merampok bank, dia telah mengirim kartu nama ke bank. Kemudian Peter juga menggunakan metode yang sama untuk memberitahu dia. Saya datang untuk menangkapmu. Sebenarnya, Sarah, setelah ditangkap, mengaku kepada Mosey. Akhirnya, polisi telah menangkap Mosey yang boros dan melakukan kejahatan.